Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahu nadim. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi, santriwan, santriwati Sekolah Islam Nabilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara di bulan Sya'ban. Bulan yang mana banyak orang lalai atas bulan tersebut. Padahal setelah bulan Sya'ban kita akan masuk ke bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang 10 hari pertama adalah rahmat dari Allah, 10 hari kedua adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, 10 hari ketiga adalah merupakan aitku minan nar atau pembebasan daripada api neraka. Namun kenapa bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh kaum muslimin? Karena sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa Anda begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah menjawab, "Dzalika yaumu yaghfulun nas." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai di sana. Yakni Rasulullah telah menyampaikan hal tersebut sehingga pada akhirnya, sebagaimana sekarang kita ketahui banyak manusia yang lalai dengan bulan Sya'ban. Padahal ma'asyiral muslimin, bulan ini adalah bulan yang mulia. Bulan di mana sebagaimana namanya Syi'ab, Sya'ban berasal dari kata Syi'ab, yaitu jalan menanjak menuju ke puncak. Kenapa dikatakan jalan menanjak menuju ke puncak? Karena bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menapaki jalan dengan amal ibadah, persiapan diri kita menuju ke puncak, yakni bulan Ramadan. Sehingga dinamakan bulan Sya'ban atau Syi'ab. Maka sebagaimana materi yang telah disampaikan oleh panitia, yakni yang sudah menyusun materi-materi dalam kajian Ramadan ini, materinya adalah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita siapkan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat ketika mau datang bulan suci Ramadan, yang paling realitas di masyarakat kita, yaitu harga-harga di pasar akan naik. Cabai harganya naik, bawang merah, bawang putih naik, sayur mayur semuanya naik. Karena apa? Ternyata itulah yang disiapkan oleh masyarakat kita. Ketika mau datang Ramadan, banyak masyarakat berbondong-bondong datang ke mall. Mereka mempersiapkan dirinya, membeli bekal-bekal untuk nanti menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dimasak di hari pertama Ramadan.
Apakah itu salah? Tentu saja tidak salah. Akan tetapi ada yang lebih penting lagi di samping itu semuanya, yakni sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut Ramadan, maka pertama Rasulullah sudah menyambut dari 3 bulan sebelumnya. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, mungkin pernah dengar, bahkan masyhur ya, mendengar imam-imam masjid berdoa ketika masuk bulan Rajab. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami semua ya Allah, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan berkahi pula kami ya Allah di bulan Syaban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Doa ini asalnya adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab. Maka secara istiqomah Rasulullah akan berdoa dengan doa ini, yakni memohon keberkahan di bulan Rajab, di mana Rajab dengan syahrul haramnya, bulan yang penuh mulia, yang banyak amalia-amalia yang diutamakan pada bulan tersebut. Dan Rajab juga merupakan bulan istighfar, syahrul istighfar. Rajab ini adalah bulan istighfar atau bulan taubat. Maka bisa kita ambil dari pertama kesimpulan persiapan kita ketika akan masuk bulan suci Ramadan, yang pertama adalah kita harus istighfar atau taubat dan nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, terutama dosa yang besar. Karena untuk dosa-dosa yang kecil, anak-anakku sekalian, ma'asyiral muslimin sekalian, pemirsa sekalian, dosa-dosa kecil ini akan terhapus ketika bertemunya Jumat dengan Jumat yang selanjutnya, bertemunya Ramadan dengan Ramadan selanjutnya, maka dosa-dosa kecil akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk dosa besar ini, ma'asyiral muslimin, kita harus benar-benar istighfar, kita harus benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan maksiat itu lagi, ya, menyesal sedalam-dalamnya, lalu berhijrah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubatan nasuha. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah taubatan nasuha. Persiapan yang kedua masuk ke bulan suci Ramadan, yakni kita mempersiapkan fikir kita, i'dadul fikri, mempersiapkan fikir kita, mempersiapkan ilmu kita, terutama ilmu tentang berpuasa, ilmu fikih tentang berpuasa. Kita buka lagi, kita pelajari lagi, supaya nanti amal yang kita lakukan itu berdasarkan dengan ilmu. Tentunya tentang hukum-hukum berpuasa, tentang rukun syarat ya, dalam berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, itu harus benar-benar kita ketahui. Nah, itu idadul fikri kita. Lalu yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan, ya, yakni idadur ruh, mempersiapkan ruh kita, mempersiapkan rohani kita. Ya. Sama-sama kita perhatikan, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah tadi ditanya oleh sahabat kenapa memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ternyata ini adalah merupakan suatu sistem pendidikan Rasulullah, ya, sistem tarbiyah Rasulullah kepada umatnya yang sangat luar biasa baiknya. Ketika Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya atau umatnya, Rasulullah sudah melaksanakan terlebih dahulu, mencontohkan terlebih dahulu. Inilah uswah Rasulullah. Inna fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu contoh yang sangat baik. Karena apa? Sebelum Rasulullah memerintahkan, menganjurkan kepada umatnya, Rasulullah sudah melakukan sendiri. Contohnya bulan Sya'ban. Rasulullah banyak berpuasa di situ. Kenapa ya Rasul? Anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah
turfa'ul a'mal, turfa'ul fihal a'mal, diangkatnya amal-amal pada bulan Sya'ban. Fa uhibbu an turfa'a amali fa anna shaimun, dan saya akan sangat senang sekali tatkala amalku diangkat oleh malaikat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya dalam keadaan berpuasa. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, uswah Rasulullah maksudnya apa? Ketika Rasulullah memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan dirinya, membiasakan dirinya untuk berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga ketika nanti masuk di bulan Ramadan, Rasulullah sudah tidak perlu lagi beradaptasi karena sudah terbiasa melakukan puasa di bulan Sya'ban dan bulan-bulan sebelumnya, sehingga masuk di bulan Ramadan Rasulullah sudah terbiasa. Masih banyak sekali persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin atau pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk kesempatan yang singkat ini, Bapak hanya sampaikan 3 hal persiapan yang pokok yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan taubat, ya. Untuk anak-anak sekolah Nabilah tentunya ada tugas untuk mencatatnya, ya. Yang pertama persiapan kita adalah taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkibat kepada syahrul Rajab, yaitu syahrul istighfar. Yang kedua persiapan kita adalah i'dadul fikri, mempersiapkan fikir kita, mempersiapkan ilmu kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah i'dadur ruh, mempersiapkan ruh kita, mempersiapkan ruhani kita dengan cara melatih diri kita di sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, dengan melakukan amaliyah-amaliyah kesunahan-kesunahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dengan 3 hal tersebut yang pokok kita lakukan, maka ketika masuk di bulan Ramadan, fa insyaallah kita akan masuk ke dalam Ramadan dengan istiqomah, dengan hati yang tenang, dengan perasaan gembira, dan kita bisa menikmati, ya, ibadah di bulan suci Ramadan sehingga tercapai tujuan kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diturunkan Ramadan? Yakni kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? Adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirnya Bapak sampaikan pada kesempatan singkat ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita diberikan kekuatan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan, dan akhirnya ketika masuk di bulan suci Ramadan kita bisa beribadah dengan khusyuk, istiqomah, tenang, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan mampu menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dalam Al-Qur'an yang agung tersebut, dan akhirnya kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.